Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal yang ke-70. Dan sebagai pendahuluan, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Mazmur 70 ini masih punya kaitan yang erat di Mazmur yang ke-69. Jadi antara Mazmur 69 dan Mazmur 70 ini rupanya saling terkait, rupanya saling terhubung. Kenapa saya bisa berkata demikian? Kalau di dalam Mazmur 69 atau kemarin kita pelajari sama-sama bahwa Daud menggambarkan kesesakan yang menghimpitnya itu bagaikan air yang sudah naik ke leher, atau dia menggambarkan bahwa rawa mengurungnya, menjebak dia sehingga dia terperosok semakin dalam karena tidak ada tempat untuk bertumpu. Maka di dalam Mazmur pasal yang ke-70 ini kita bisa juga melihat bahwa di sini kondisinya cukup kritis. Sebab ada dua kata yang muncul di Mazmur pasal 70 ini. Dua kata itu apa? Atau satu kata yang diulang itu apa? Mari kita baca ayat yang kedua. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Ayat yang ke-6. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Kata segera itu menunjukkan bahwa kondisinya sudah sangat gawat. Gawat, darurat, itu segera. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dipending, tidak bisa menunggu lebih lama. Karena memang kondisinya sudah gawat. Makanya di rumah sakit ada yang namanya IGD. Ini tempat yang mana orang sakit harus buru-buru segera dilarikan dan selalu akan berada di tempat itu dulu. Jadi semua kondisi yang gawat, kondisi kritis, ini akan segera masuk di sana. Dan sekalipun kita tahu bahwa di rumah sakit tentu saja ada biaya, ada proses administrasi dan seterusnya. Tapi yang masuk di IGD itu akan selalu ditangani dulu. Kenapa? Karena kondisinya akan sangat menentukan, berpacu melawan waktu. Misalnya ada pasien yang terindikasi terkena serangan stroke, akan dilarikan ke rumah sakit dan dibawa. Pertama-tama tentu akan selalu masuk ke ruang IGD. Di sana tidak akan ditanya dulu siapa dia, pengenalnya mana, sanggup membayar atau tidak, dan seterusnya. Itu belakangan. Yang penting pasien ditolong dulu, harus segera, tidak bisa ditunda, berpacu melawan waktu. Maka sama juga kata segera yang diulang dua kali di pasal 70 ini menunjukkan kondisi gawat, kondisi darurat. Tidak cuma masalahnya besar, tapi masalah besar dengan himpitan waktu yang mepet. Kalau Tuhan tidak segera menolong, maka selesailah Daud. Kabar baiknya adalah Daud datang kepada Tuhan. Di tengah himpitan, dia tidak cari bantuan manusia. Di tengah kesesakan, di tengah waktu yang mepet, dalam kondisi mentok, seolah tidak ada jalan keluar, Daud kembali datang kepada Tuhan. Daud percaya Tuhanlah yang menolong dan meluputkan dia. Saya bacakan di ayat yang ke-6, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkanlah aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan jangan terlambat, Tuhan jangan lambat datang. Dan kita percaya juga bahwa tidak pernah Tuhan datang terlambat untuk menyatakan pertolongannya kepada kita. Bahkan sekalipun terlihat seolah-olah lambat, sekali-kali Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan kalaupun menurut ukuran waktu kita sudah terlambat, seperti halnya pengalaman yang dialami oleh Maria dan Marta ketika Lazarus yang sakit dan akhirnya mati. Maka ketika Yesus datang setelah Lazarus mati, mereka berpikir bahwa sudah terlambat, sebab Lazarus yang engkau kasihi mati. Tetapi bukankah bagi Tuhan Yesus tidak ada istilah terlambat? Dia membangkitkan Lazarus bahkan dari dalam kubur untuk menyatakan kuasa dan mujizat Allah yang luar biasa. Maka dalam hidup kita percayalah, dalam himpitan, dalam kesesakan, dalam waktu yang mepet, pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Berdoa, berharap, dan andalkanlah Tuhan. Tuhan berkati.